anak-anak, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu tentang rantai makanan. Kalian akan belajar tentang apa itu rantai makanan dan juga mengapa makhluk hidup saling berhubungan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan hubungan jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mampu menyelidiki dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dalam kehidupan, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Energi itu berasal dari makanan. Proses siapa memakan siapa inilah yang disebut sebagai rantai makanan. Jadi, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan selalu dimulai dari produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau. Mereka memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebut konsumen. Konsumen tingkat 1 adalah hewan pemakan tumbuhan, misalnya kelinci, kambing, dan belalang. Konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1, misalnya ular, katak, dan rubah. Sedangkan konsumen tingkat 3 atau pemangsa puncak, mereka adalah elang, harimau, beruang, bahkan singa. Selain produsen dan konsumen, ada juga pengurai, seperti bakteri dan jamur. Mereka bertugas menguraikan makhluk hidup yang mati menjadi tanah yang subur. Perhatikan cara kerja rantai makanan berikut ini. Sekarang, perhatikan rantai makanan ekosistem sawah berikut ini. Pertama, ada padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian, padi akan dimakan oleh ayam yang berperan sebagai konsumen 1, dan ayam akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen 2. Kemudian, ular akan dimangsa oleh elang yang berperan sebagai konsumen 3, dan elang akan mati dan diuraikan oleh jamur. Penguraian oleh jamur atau bakteri ini membuat nutrisi kembali ke tanah. Lalu, tumbuhan bisa hidup lagi. Jadi, ekosistem akan terus berputar. Sekarang,
Apa yang terjadi jika banyak elang yang diburu oleh manusia? Jika banyak elang yang mati, maka populasi ular akan meningkat. Ketika ular semakin banyak, mereka membutuhkan lebih banyak ayam sebagai makanan, sehingga populasi ayam menurun. Jika populasi ayam menurun, maka populasi padi justru akan meningkat karena berkurangnya ayam yang biasanya memakan atau merusak tanaman padi. Dengan demikian, perubahan pada satu komponen dalam rantai makanan dapat mempengaruhi keseimbangan seluruh ekosistem. Setelah kita mempelajari rantai makanan dan bagaimana setiap makhluk hidup saling bergantung, saatnya mengerjakan kuis. Bacalah dengan teliti dan jawablah dengan jawaban yang benar. Baik anak-anak, pelajaran kita tentang rantai makanan hari ini sudah selesai. Kita sudah memahami bagaimana setiap makhluk hidup saling terhubung dan saling membutuhkan agar ekosistem tetap seimbang. Semoga penjelasan tadi membantu kalian lebih mudah mengerti bagaimana energi berpindah dari satu makhluk ke makhluk hidup lainnya. Setelah belajar tentang rantai makanan, semoga kalian bisa lebih menghargai lingkungan di sekitar kita. Setiap hewan dan tumbuhan punya peran penting, meskipun terlihat kecil atau sederhana. Kalau satu saja hilang atau berkurang, makhluk hidup lainnya juga akan terpengaruh. Karena itu, mari kita jaga alam bersama-sama. Tidak merusak, tidak membunuh hewan sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan. Dengan begitu, kita ikut membantu menjaga keseimbangan alam. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!